Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 10 SMA Negeri 2 Keraksan. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini saya merasa senang karena kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Saya pun berdoa untuk kalian semuanya tetap diberikan kesehatan, baik kalian dan keluarga kalian juga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di masa yang seperti sekarang ini. Anak-anakku semuanya, harapan saya kalian bisa selalu mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan tetap antusias, karena sebagai tugas kalian menyelesaikan dan mengikuti sistem aturan pembelajaran di masa pandemi ini. Anak-anakku kelas 10, adapun untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Di mana pada masalah ekonomi dan kebutuhan dalam membuat pilihan ini ada sub materi, di mana yang pertama kita akan membahas tentang yang pertama yaitu kelangkaan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang kebutuhan. Dilanjutkan dengan yang ketiga barang dan jasa. Yang keempat di sini adalah sumber daya, dan yang terakhir itu biaya peluang. Anak-anakku semuanya, kita kembali kepada pembahasan kita yang pertama, yakni tentang kelangkaan. Apa sih sebetulnya langka di sini? Langka, ya. Kita sering mendengar istilah langka, tetapi berbeda ya dengan istilah sehari-hari dengan bahasa kita, yaitu langka. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Menurut mikroekonomi, kelangkaan artinya adalah kekurangan atau kesulitan, ya. Kekurangan bisa boleh, kesulitan juga boleh. Langka, sulit ditemui, ya. Dalam mikroekonomi istilah kelangkaan ini diartikan dengan kekurangan. Nah, kelangkaan atau kekurangan ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan, ya, antara permintaan dan kebutuhan. Jadi ada ketidakseimbangan antara permintaan, ya, dan kebutuhan. Jadi barang yang diminta ini tidak seimbang dengan kebutuhan atau jumlah masyarakat yang ada. Nah, anak-anakku semuanya, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan di sini, yaitu yang pertama, terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Jadi sumber dayanya sedikit, masyarakatnya banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin bertambahnya penduduk tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kelangkaan di sini, yaitu kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sehingga tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Jadi ada 3 faktor tersebut yang mempengaruhi kelangkaan. Jadi anak-anak, itu tentang kelangkaan. Saya ulangi bahwa istilah kelangkaan ini mengartikan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara barang yang diproduksi atau barang yang ada dengan permintaan atau dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Kemudian anak-anak, yang kedua yakni tentang kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Lalu apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kalau kebutuhan biasanya, ya,
kebutuhan itu harus dipenuhi saat ini juga, ya, butuh dan tidak bisa ditunda biasanya kebutuhan. Tetapi keinginan masih bisa ditunda. Keinginan biasanya dibarengi dengan harapan, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi keinginan ini masih bisa ditunda, ya, di masa yang akan datang. Nah, anak-anakku semuanya, menurut ilmu ekonomi atau menurut kamus ekonomi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup. Contoh, kita butuh makan, butuh minum. Butuh makan, butuh minum. Jadi kalau ingin makan, ingin minum, artinya kondisi kita masih kenyang, anak-anak, ya. Baik, anak-anak, itu tentang kebutuhan. Kemudian, apa kebutuhan ini? Jenis kebutuhan itu yang pertama, ada kebutuhan menurut intensitas. Apa intensitas? Intensif atau secara bertingkat, ya. Yang pertama, kebutuhan menurut dasar, ya, kebutuhan primer. Jadi kita sering mendengar istilah itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan yang pertama, yang kedua, dan kebutuhan yang ketiga, anak-anak. Primer, sekunder, tersier, itu istilahnya. Jadi untuk yang primer itu adalah kebutuhan makan dan minum, ya, yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Kemudian kebutuhan akan tempat tinggal juga sebetulnya tidak bisa ditunda. Ya, kita itu butuh tempat tinggal. Setelah makan dan minum terpenuhi, maka kita butuh yang namanya tempat tinggal atau kebutuhan yang kedua. Selain tempat tinggal, anak-anak, kita juga butuh mungkin di dalam memenuhi kebutuhan primer ini, contohnya seperti sepeda motor, baju, ya, baju seragam kalian, sepatu, itu masuk kebutuhan primer. Tapi kalau di sekolah termasuk kebutuhan yang bersifat wajib kalau berseragam, itu ya, dan tidak bisa ditunda. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, artinya adalah kebutuhan terhadap barang yang mewah atau setelah kebutuhan primer, sekunder, baru kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan akan barang-barang yang branded misalkan. Jadi kita semua punya handphone, tetapi ada handphone yang prestise, misalkan Apple, ya, Apple seri berapa itu, ya. Nah, sama-sama handphone sebetulnya, tetapi untuk menunjukkan kelas kita, biasanya kita menunjukkan bahwa kita mampu membeli handphone yang harganya puluhan juta, begitu anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Pertama, yakni ada kebutuhan jasmani. Ya, apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan secara fisik, ya, secara fisik kita, yaitu contohnya olahraga. Kita butuh olahraga, butuh suplemen, ya, untuk menambah daya imun kita di saat masa pandemi seperti ini. Makanya banyak susu bir brand yang sekarang itu harganya mahal. Dulu bir brand harganya cuma 8.000 karena jasmani, kebutuhan jasmani gitu, ya. Jadi dinaikkan oleh masyarakat. Ya, sebetulnya ini termasuk juga permasalahan ekonomi, begitu, ya. Itu kebutuhan jasmani, olahraga, tidur, ya, termasuk kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, kebutuhan menurut sifat ini yaitu kebutuhan secara rohani. Nah, kebutuhan secara rohani ini secara apa? Secara mendalam, secara jiwa kita. Ya, akan rasa aman, rasa tenang gitu, ya, pulang ke rumah kalian merasa nyaman, itu adalah kebutuhan rohani yang biasanya tidak bisa dibeli dengan uang. Kebutuhan rohani ini muncul dari lingkungan, rasa nyaman, aman, gitu, ya. Kemudian kebutuhan menurut waktu. Apa sih kebutuhan menurut waktu? Dibagi menjadi dua, kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan
datang. Kebutuhan sekarang contohnya obat-obatan. Kalau kita sakit ya harus diobati saat ini ya, karena kebutuhan sekarang. Saat hujan payung ya dibutuhkan saat musim hujan gitu ya. Tapi kalau saat ini kalian kehujanan ya pasti butuh jas hujan, mantel atau payung anak-anak. Artinya kebutuhan menurut waktu itu saat ini ya, dan tidak bisa ditunda. Kemudian selanjutnya kebutuhan yang akan datang. Contoh kebutuhan yang akan datang, kalian nabung sekarang untuk membeli misalkan motor ya, untuk membeli motor yang baru yang kalian inginkan di masa yang akan datang, atau untuk biaya sekolah nantinya. Contoh lagi kebutuhan yang akan datang, artinya di sini kebutuhan yang masih bisa ditunda anak-anak ya untuk pemenuhannya. Kemudian ada kebutuhan menurut pihak yang membutuhkannya. Ada kebutuhan itu secara individu, ada secara kelompok. Contoh kebutuhan secara individu apa? Ya seperti kacamata ya. Kan tidak semua kan seseorang itu pasti ada yang butuh kacamata karena penglihatannya minus misalkan. Kebutuhan secara individu, obat-obatan juga misalkan secara individu. Nah, kemudian kebutuhan secara kelompok ini apa? Kebutuhan secara kelompok atau masyarakat, contohnya sekolah, rumah sakit. Artinya di sini jalan yang bagus ya. Jadi fasilitas secara umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini anak-anak kebutuhan-kebutuhan menurut intensitas ya atau menurut tingkatan. Kemudian ada kebutuhan menurut sifat, ada kebutuhan menurut waktu, ada kebutuhan menurut pihak yang menggunakan. Kemudian anak-anak ada barang dan jasa. Barang apa sih sebetulnya barang itu? Barang adalah benda berwujud ya yang dapat digunakan. Jadi benda berwujud yang dapat digunakan. Barang di sini dibagi menjadi barang dengan bagaimana cara memperolehnya. Pertama yaitu ada barang bebas, yang kedua ada barang ekonomi, dan yang ketiga ada barang ilit ya. Barang bebas yaitu barang yang mudah atau didapatkan dari alam. Contohnya apa sih barang-barang yang bebas yang bisa didapatkan dari alam? Contoh hujan, panas matahari ya. Kita tidak perlu membeli hujan, tidak perlu membeli panas matahari, udara yang sejuk, segar. Itu barang bebas anak-anak. Kemudian yang kedua ada barang ekonomi, yang barang itu didapatkannya dengan cara kita itu melakukan sebuah pengorbanan. Contohnya kalian mau beli mie ayam, mie goreng, ya kalian mengeluarkan uang, ya butuh pengorbanan di situ. Kemudian barang ilit, ya barang ilit ini barang yang tersedia secara berlebihan di alam. Contoh yang berlebihan, banjir, ya angin, topan. Nah ini yang berlebihan anak-anak. Kemudian menurut kegunaannya ada barang produksi, ya, ada barang konsumsi. Barang produksi di sini adalah barang yang digunakan untuk memproses atau perlu diproses dalam mewujudkannya. Kemudian ada barang konsumsi di mana barang ini langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian barang menurut hubungannya dengan barang lain. Contoh barang substitusi. Apa itu? Yaitu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lainnya. Kalau dulu anak-anak kita kompor gas itu pakai minyak tanah. Sekarang kita pakai gas gitu ya. Jadi ini namanya barang substitusi atau pengganti. Ya. Kemudian yang barang menurut hubungannya dengan barang lain ada barang komplementer, yaitu barang pelengkap. Ya, barang komplementer yaitu adalah barang untuk melengkapi barang yang lain. Itu anak-anak. Kemudian ada barang menurut proses pembuatannya, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah,
Ini menurut proses pembuatan. Ada barang mentah, barang jadi, barang setengah jadi, ada barang jadi. Kemudian jasa, anak-anak. Jasa ini merupakan benda ya yang tidak berwujud atau berfisik, tapi jasa ini bisa kita rasakan ya. Bisa kita rasakan manfaatnya. Jadi jasa ini ya sekarang banyak orang-orang yang mulai memproduksi jasa. Contoh ya, jasa antar barang, jasa penjemputan, jasa travel ya. Jadi secara alatnya ya berbentuk, tetapi yang kita rasakan itu yang apa, jasa ini tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Itu anak-anak. Kemudian sumber daya. Apa sih sumber daya ini? Sumber daya itu ada sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya ini merupakan tempat, bukan tempat ya anak-anak ya. Jadi sumber daya ini secara ilmu ekonomi kemarin kita mengolah ya barang yang ada untuk menambah nilai barang tersebut gitu ya. Contoh kayu menjadi meja, menjadi lemari, atau menjadi kursi anak-anak. Ini sumber daya alam, sumber daya manusia, contoh tenaga terampil, penjahit ya kan, itu termasuk sumber daya manusia. Jadi orang-orang yang bisa mengolah sumber daya alam atau mengolah sumber daya alam, yang mengolah adalah tenaga terampil. Terakhir itu biaya peluang anak-anak, di mana biaya peluang ini adalah perhitungan gitu ya, perhitungan dalam bagaimana kita itu memperoleh keuntungan ekonomis ya, keuntungan ekonomis secara ekonomi. Contoh begini anak-anak, kalau kalian ya bekerja di Surabaya, gaji kalian akan besar. Contoh, 1 bulan kalian gaji di Surabaya, bekerja di Surabaya 4 juta. Tetapi biaya hidup di sana 2 juta gitu ya. Kalian bekerja di Keraksan, ya biaya hidupnya sedikit gitu ya. Makanya begini anak-anak, kalau kita bekerja, biaya peluang di sini artinya itu memperoleh selisih ya dari apa yang kita pilih gitu ya anak-anak. Jadi mana pilihan yang akan kita pilih? Kalau bekerja di Surabaya gajinya besar ya, tetapi biaya hidup juga besar. Kemudian kalau bekerja di sini di Probolinggo atau di Keraksan, gajinya sedikit tetapi biaya hidup juga sedikit. Nah, ini yang masuk biaya peluang di sini artinya adalah bagaimana kita itu mendapat keuntungan secara ekonomis dari pilihan-pilihan yang kita tetapkan anak-anak. Jadi itu materi kita kali ini anak-anak. Kalian bisa mencari referensi lain, bisa mencari menambah referensi dari buku-buku, atau kalian bisa browsing di Google tentang kebutuhan, tingkat intensitas kebutuhan ya, secara kebutuhan menurut intensitas, menurut ya sifat ya anak-anak ya. Jadi untuk materi kali ini cukup sekian anak-anak, dan untuk kegiatan kalian di rumah, kalian bisa mencari kembali ya materi-materi terkait tentang materi yang ada yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan, dan kita doakan agar kondisi ini segera berakhir. Terima kasih dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.